Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang sakit ya karena gangguan sihir ya. Ini juga pernah saya alami ya teman-teman Jumat Legi ya. Sakit karena gangguan sihir itu biasanya ya. Itu munculnya tiba-tiba ya. Tiba-tiba ya. Misalkan jam 12 malam gitu ya, tiba-tiba tubuh sakit semua, tidak bisa digerakkan ya, tiba-tiba sembuh gitu ya. Atau kalau itu memang sihirnya untuk menutup rezeki ya, itu pada waktu-waktu jam-jam produktif gitu ya. Itu yang saya alami itu seperti itu ya. Jadi di waktu subuh ya, subuh sampai jam 8 pagi itu saya bertahun-tahun itu tidak bisa bergerak. Tapi setelah jam 8 pagi itu bisa bergerak, melayu isu gitu. Nah, sihir itu seperti itu ya, teman-teman Jumat lagi. Ya. Ya, ketika kita melihat sihir ya atau kena gangguan sihir, kita jangan melihat hanya sepotong sihir itu saja ya. Supaya kita itu bisa menerima gitu loh, kondisi bahwasanya kita terkena sihir. Artinya kita bisa ikhlas ya. Itu caranya seperti ini ya. Anda coba ingat-ingat ya kesalahan yang pernah Anda lakukan kepada Tuhan ya, kesalahan zaman-zaman dahulu, sehingga Anda merasa bahwasanya energi Anda itu negatif dan Anda layak untuk kena sihir. Nah, dari situ nanti akan muncul kesadaran diri untuk memperbaiki diri. Akan muncul Anda itu menerima, ya memang ini adalah hukuman Tuhan dan saatnya Anda itu untuk memperbaiki diri. Tuh, caranya seperti itu. Kalau Anda hanya fokus terhadap sihirnya, ya, tidak mau mengoreksi diri Anda, apa yang terjadi? Anda akan emosi terus. Anda akan marah-marah, Anda akan emosi. Nah, coba bayangkan, sihir itu pantangannya emosi. Kalau Anda emosi terus, ya, maka sihir yang ada di dalam tubuh Anda itu tidak akan sembuh, akan tambah parah. Gitu. Ya. Sihir yang menyerang katanya dengan sakit itu, ya seperti itu, tentatif ya. Jamnya sama, ya. Kadang tiba-tiba hilang. Ya. Beda dengan penyakit medis ya. Kalau penyakit medis itu ada tanda-tandanya, entah meriang, entah pusing dulu lah, entah apa, enggak. Tapi kalau sihir itu langsung set gitu. Ya. Dan pernahkah Anda berpikir bahwasanya ketika Anda terkena sihir, ya, teman-teman Jumat lagi, itu tidak hanya saat itu gitu loh ya. Sihir itu sudah berada di dalam tubuhmu mungkin sudah tahunan gitu ya. Dan ketika Anda mengalami kondisi sudah lemah ya, itu biasanya ya, itu sudah terlalu ya, sudah terlalu parah gitu ya. Ya. Jadi seperti itu. Makanya ketika kita terkena sihir, teluh, santet dan sebagainya ya. Ketika kita terkena sihir, teluh, santet dan sebagainya, itu pasti ada masa lalu yang jelek. Ya. Sehingga energi kita negatif, entah ibadah Anda kepada Tuhan bolong-bolong atau tidak Anda pernah kerjakan ya. Sehingga perilaku Anda menjadi negatif. Nah, kesadaran diri semacam ini penting kalau Anda ingin sembuh ya. Anda diberobat kemana saja tidak akan sembuh ya. Anda ruqyah itu kan cuma sekali saja ya. Anda datang ke Kiai A di ruqyah cuma sekali, besoknya ya tidak ruqyah. Datang ke Kiai B ruqyah cuma sekali ya. Maka Anda harus terapi secara mandiri ya. Terapi saya secara mandiri ya, seperti yang saya lakukan itu. Makanya saya buat program garam itu sampai 1 tahun itu tujuannya itu ya.
Karena saya pernah jadi korban sihir. Itu tidak cukup, Anda berobat kemana saja, tidak cukup. Ya. Karena pada dasarnya sihir itu sudah merubah. Ya. Ketika Anda terkena sihir, itu pada dasarnya sihir itu sudah merubah keimanan Anda kepada Tuhan. Sudah merubah kelakuan Anda yang positif menjadi jelek. Kita harus mengembalikan itu semua. Ya. Ya, saya itu butuh waktu kurang lebih 4 tahun ya, hampir 5 tahun untuk membersihkan sihir. Dan itu pun saat ini pun saya masih merasakan masih ada, tapi tidak se ekstrim zaman dahulu ya. Tahun 2017, 18, 19, 20, 21. 21 ini sudah mulai sembuh. Ya, sudah mulai buka rezeki, sudah mulai lancar 21. Ya, di bawah 21 itu 2017 hancur, 2018 hancur. 2019 sudah mulai terbuka titik. 2020 sudah terbuka. 2021 sudah lumayan. Itu teman-teman. Saya butuh proses itu ya. Makanya kalau kita katakanlah ya, kayak media garam ini ya, yang teman-teman sudah maharkan, cuma sekali saja saya proses, itu tidak akan ada efeknya gitu. Ya. Beda lagi ketika 1 tahun saya proses, itu pasti ada efeknya, sedikit banyak itu pasti ada efeknya. Ya, nah, nanti Anda bisa sendiri meneruskan gitu ya. Ketika 1 tahun Anda punya kesadaran diri, ya, Anda meneruskan, ditambahi sendiri dengan puasa, ya, puasa Senin Kemis atau puasa Nabi Daud. Ya, syukur-syukur Anda memaharkan garam, terus Anda ini puasa Nabi Daud. Mulai saat Anda terima garam saya, Anda puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari habis lebaran. Jadi, pembersihan itu harus seperti itu, tidak bisa Anda datang ke kiai terus diruqyah sehari, tidak akan bersih. Ya, ibarat sampahmu itu 1 gunung ya, terus Anda nggak sapu korek, ya tidak bersih. Kudune nggak bego. Atau setiap hari Anda sapu ya, sampai habis itu gunung. Itu ya teman-teman ya. Jadi sakit ya, sihir itu seperti itu ya. Muncul pada waktu tertentu ya. Biasanya waktu-waktu kita beraktivitas, itu biasanya. Tujuannya supaya kita tidak bisa beraktivitas, supaya kita ini stres, depresi. Akhirnya apa? Ngawur wis. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu.